Action Piala AFF semifinal leg kedua antara Indonesia menghadapi Vietnam. Ini dijamin bakal seru karena di leg pertama Indonesia hanya mampu bermain imbang di tuan rumah. Dan malam hari ini saya tidak sendirian karena ada mantan saya di PSBB karena PSBB udah dicabut ya. Jadi siap. Bersama Papi Roban. Mantap. Dan Coach Firman. Siap. Tos dulu Papi. Sehat selalu. Sehat selalu. Gimana Jebret Tim? Peluang Indonesia malam hari ini menghadapi tuan rumah Vietnam di laga pamungkas ya untuk menuju tiket final. Kita akan saksikan bersama-sama. Kita dukung Indonesia, kita berikan support, kita dukung dan memberikan komentar yang positif di komentator live reaction Piala AFF ya. Nah, tentu saja kalian menyaksikannya di broadcast official. Dan di sini kita memberikan support secara live bersama Papi Roban dan juga Coach Firman. Oke, Coach Firman. Siap. Sebelum kita melihat starting line up yang diturunkan atau membahas kekuatan lini Indonesia menghadapi Vietnam, bagaimana pengalaman Coach Firman di 2010? Iya, ini sangat luar biasa ya atmosfernya, terus tekanannya ini pasti sangat tinggi. Tapi saya yakin Indonesia bisa memainkan dengan cara gaya bermain sepak bola yang dimiliki oleh tim Indonesia sendiri serta dipimpin oleh Coach Sintayong. Pengalaman 2010 gimana? 2010 pressure-nya mungkin lebih tinggi di 2010 ketimbang sekarang ya. Pressure-nya lebih tinggi dari Gimana? Pressure-nya seperti apa? Iya, karena animo masyarakat memang sangat membludak pada waktu itu. Terus ada kejadian-kejadian yang tidak terliput di luar stadion dan lain-lain. Tapi motivasi dari seluruh masyarakat Indonesia pada saat itu tertuju di satu titik adalah GBK leg kedua waktu itu. Setelah kita kalah leg pertama di Malaysia. Iya. Main berapa kali Pak? Lawan pernah ketemu Vietnam? Vietnam saya rekor pribadi 3 kali ya. Terus di 2000 ya, sorry juga kan AFF kan? Iya, AFF 2004 ya. 2004 kami bisa kalahkan mereka dengan skor 3-0. Ternyata bisa dikalahkan mereka. Bisa. Kalau Papi sendiri peluang gimana Papi? Saya pikir ya banyak yang mengatakan bahwa ketika kita imbang 0-0 kan ini agak rugi buat kita sebagai tuan rumah ya. Karena kita tidak bisa membuat gol. Karena banyak peluang yang tercipta, terutama di 45 menit babak pertama kan. Kita bisa ada Yakub Sayuri di sana, ada Marcelino yang bisa lepas sendiri, bisa mencetak gol. Ya. Namun sebenarnya menurut saya hasil 0-0 ini juga menekan bagi Vietnam. Ya kan? Karena kita kalau bisa membuat 1 gol, apalagi 2 gol kan aman buat kita. Betul. Terserah mereka mau mengejar 1-1 atau 2-2 kan peluang kita untuk lolos sudah pasti dong. Ya kan? Tapi itu yang menjadi masalah di sini sekarang, bagaimana kita bisa membuat gol. Karena kan penyakit buat kita yang selalu terjadi adalah memanfaatkan situasi peluang depan gawang yang sulit. Penyelesaian akhir itu yang selalu berat buat kita. Tapi kalau hari ini kita bisa mencetak gol aja, wih, bagus. Pasti dong. Dan saya meyakini optimistis hari ini kita bisa menang. Mental berbicara di sini kan. Kalau masuk lapangan dengan mental, bagaimana Firman? Iya kan? Betul. Mental kita harus kuat. Gitu. Nih ngomongin mental, kita juga akan membahas line up pada malam hari ini menghadapi Vietnam. Kita lihat bersama-sama nih Jebret Tim, Coach Firman. Nah itu dia di pojok nih ya. Nah itu. Dendi, Sadil, Yakub Sayuri masih di depan. Kemudian kita bahas lini depan dulu. Kalau Coach Firman melihat iya, 3 pemain ini masih tetap jadi andalan di lini depan karena mereka juga luar biasa kemarin. Bermain cukup baik, cukup rapi, cukup disiplin di posisinya masing-masing. Bahkan banyak peluang yang tercipta dari ketiga striker ini. Oke, ini boleh dibilang pelari semua ya? Iya, adu speed lagi? Pelari di lini-lini yang kosong. Oke, ini kalau kita lihat Papi, Ya. seperti di leg pertama kah mengandalkan serangan balik gitu Papi? Ya kalau memang kalau lihat dari sini kan agak berbeda ya. Kalau kita bermain misalnya dengan 3-4-3 kan, kalau di leg pertama itu kita bermain bahkan dengan 3-5-2. Ya, artinya ada Pratama di kiri dan kemudian Asnawi di kanan, dan kemudian kalau ditekan akan turun ke bawah. Oke. Untuk bisa melapis Yordi, Rizky Ridho dan juga Fakhrudin kan. Tapi sekarang kan ada Sadil. Sadil kan hanya main 2-3 menit di leg pertama. Yes. Ya, masuk gitu. Dan Yakub Sayuri masih ada di depan bersama dengan Dendi. Artinya memang ada perubahan. Ya bagi STJ kelihatan dia nggak takut ya, nggak main dengan pemain bertahan semua. Nggak ada ya? Iya, permainan 3-4-3 ini mau menyerang ini, bukan mau bertahan ini. Apalagi ditambah dengan Sadil di depan kan.
mereka bagus kalau kita bisa melihat ini. Saya pikir mungkin Witan sebenarnya akan dimainkan, tapi pemilihan Sadil untuk bisa berada bersama dengan Jakob di depan dan juga ada Dendi ya. Jadi ini menarik ini. Menarik. Pemilihan Sadil, oke. Iya, kalau saya lihat dari starting 11 yang diturunkan oleh Coach Sintayong, serta ada formasi ya yang diturunkan sekarang ada 3-4-3 Ya. yang diturunkan Coach Sintayong. Pasti Coach Sintayong akan menyimpan peluru atau senjata yang baru untuk di waktu yang berikutnya, ya kan? Sekarang dia bisa turunkan Sadil karena Sadil pasti fresh karena kemarin hanya bermain berapa menit. Ya kan, banyak pemain-pemain andalan Indonesia yang disimpan untuk disiapkan di pertandingan leg kedua ini. Pasti saya tahu bahwa Coach Sintayong punya strategi yang baik untuk menghadapi leg kedua ini. Kita bisa di zoom lagi nggak dia kecil amat ya formasi line up-nya. Oke. Ya di belakang pertama Arhan, di kanan ada Asnawi, Ya. kemudian ada Rizky Ridho, ya ada Fahrudin. Kalau di sini Jordi Amat sama Klok yang bermain dengan Nah, itu yang Marcelino. menarik tuh, Marcelino. Dengan Marcelino agak ke depan Agak ya, ke depan, bermain ya. dengan Ramdhani dan juga dengan Jakob Sayuri. Oke. Tapi kalau kita lihat sini kan 4-2-3-1 yang terlihat kalau di Iya. skema di sini. Iya. Di sini 3-4-3. 3-4-3. Ya, Jordi kelihatan masuk ke depan, tapi saya kira tidak. Jordi akan bermain bersama dengan Ridho dan Fahrudin. Fahrudin di belakang. Ya. Oh. Asnawi dan Pratama Arhan akan didorong gitu. ke tengah untuk bermain bersama dengan Klok dan juga dengan Marcelino. Oke. Ya kan? Kalau Dendi pasti dengan Jakob di depan bersama dengan Sadil. Itu 3-4-3. 3-4-3. Tidak mungkin Jordi akan didorong ke depan untuk bermain gelandang, bermain double pivot di sini. Betul. Gitu kan? Karena Jordi bermain sangat disiplin kemarin Ya, di bagus sebenarnya. di leg Iya. pertama dan 3 pemain itu sangat luar biasa. Cakep ya? Cakep bener. Terus komunikasinya jalan, terus membuat blok defense-nya sangat luar biasa, Ya. rapi, mengandalkan counter attack hampir 6 peluang. 6 peluang, ya kan? Mereka bilang finishing yang tidak ada. Sebetulnya skor aja yang nggak ada, finishing ada. Gol nggak ada. Kesasaran gawang ada 6 kali. Ya. Terupas ada 6 kali. Tapi ya kita tinggal menanti gol pada leg pertama itu. Tapi bersyukur kita keadaan yang ada sekarang. Tapi kita lihat bahwa Indonesia masih menyimpan pemain kunci. Key playernya dia masih simpan untuk di pertandingan mungkin leg kedua ini. Siapa yang disimpan nih? Masih ada Witan. Masih kan? banyak ya? Witan, Egy, Spaso, Spaso, apalagi Spaso jadi target man. Kemungkinan ya banyak pilihan yang untuk dibuat di leg kedua ini. Mudah-mudahan aja kita doakan bisa berjalan lancar, pemain bisa memainkan game plan apa yang dibuat oleh Coach Sintayong. Oke, ini jadi sebenarnya kuncinya di lini tengah ya. Tapi kalau kita melihat lini tengah, kalau melihat pengalaman gelandang itu kan saya mengingat Nurman Utina. Iya, Jordi Amat apalagi kan. Ini kayak Fabregas main. Crossing-crossingnya Papi. Umpan-umpannya Papi. Harus ada orang yang kasih Umpan manis gitu kan. manja. Iya, Iya kan? Passing-passing itu harus ada. Passing-passingnya. Itu harus ada. Iya. Dan di sini kelihatan agak kurang kelihatan di sini. Iya. Paling mengandalkan pasti Klok pasti ya. Iya. Mereka andalkan Klok. Iya. Gitu kan. Jadi ya susah kalau misalnya di sini. Apalagi Rahmat Irianto nggak ada gitu. Nah, Devi Kamboya nggak ada. Ya saya agak kaget juga. Sintayong memainkan ini. Praktis kan Klok dia akan bekerja keras. Yes. Ya, kalau 4 gelandang di sana dengan Asnawi dorong di kanan, kemudian pertama di kiri hanya Marcelino yang menemani Klok, 3 di belakang. Karena kan mereka memasukkan Sintayong ini coach memasukkan Sadil. Sehingga di depan ada 3 kan, Jakob Sayuri, Sadil dengan Dendi. Jadi ada berkurang di tengah kalau saya lihat. Ini bahaya juga kalau Rahmat Irianto nggak ada. Rahmat Betul. kan bagus main. Kalau kemarin kan Indonesia memainkan dengan 2 defense midfield. Ya kan sekarang hanya 1. Mungkin Klok kerjanya agak lebih berat, tapi Betul. yang harus diperhatikan oleh Klok, dia harus menguasai lini tengah dengan baik dan tidak terlalu over up ke atas, sehingga di lini tengah dia masih bisa menguasain karena hanya 3 pemain belakang. Sedangkan yang di bek kiri, bek kanan, di wing ini pasti up menjadi 5 untuk press di depan. Oke. Saya rasa komunikasi aja yang dibutuhkan untuk malam ini untuk Komunikasi penting. di setiap lini. Siap. Nah, sementara kita akan membahas bagaimana strategi dari Vietnam mungkin bisa disiapkan starting line up-nya. Tapi yang jelas, kalau kita lihat Vietnam di leg pertama, di babak pertama dan babak akhir-akhir babak kedua itu menerapkan strategi yang berbeda ya. Seakan memancing babak kedua itu Betul. Indonesia untuk menyerang. Nah, bermain sebagai tuan rumah, Coach Firman, melihat pelatih dari Vietnam ini seperti apa nanti di babak Iya, pertama? Kalau dilihat dari pertandingan sebelumnya, ya dia mencoba untuk
memancing dari segala cara. Segala cara. Iya kan? Mereka mulai attacking di Indonesia. Indonesia memainkan perannya block defense yang sangat luar biasa. Di babak kedua dia memainkan perannya Indonesia. Nah, di babak bertukar kedua peran. untuk defense block. Kita masih banyak peluang Oke. di leg pertama itu. Dan saya rasa pertandingan pasti sangat seru. Sangat seru ya? Sangat seru pertandingan untuk leg kedua ini. Betul yang dikatakan Bung Ropan, segala yang dibutuhkan di sepak bola selain dia teknik, skill, bahkan ada juga fisik di situ, kebugaran pasti ya. Dan taktikal yang akan dimainkan, ada satu yang paling utama harus diingat oleh pemain Indonesia adalah mental. Mental itu. Dan 5 faktor itu kalau kita bisa memainkan peran ini, insya Allah kita bisa. Jadi siapapun pemainnya nggak ada berbahaya dari Vietnam ya. Yang penting dari kita sendiri ya. Dari diri kita sendiri, karena ya kalau mau dilihat di leg pertama ya, bahkan Indonesia punya 6 peluang. Ya, Mereka nggak punya peluang. Mereka nggak punya peluang Nggak punya peluang sama sekali sebenarnya. Oke, Papi. Kalau Vietnam sendiri nanti akan menerapkan strategi seperti apa, Papi? Kalau saya lihat dari sini ya, bagaimana dengan formasi yang akan, tapi kalau Park Hang-seo mereka bermain perubahan di depan. Selain Nguyen Tien Lip, ini striker terbaik mereka. Ada Pham Tuan Hai, ini yang main di babak kedua kemarin. Tidak ada Nguyen. Nggak ada Nguyen. Iya, Nguyen Van Kuet itu tidak ada di sini. Oke. Di tengah ada Nguyen Huang Duc, Du Dong Hung, kapten ke-11 mereka yang nomor 8 itu. Ya. Dan Nguyen Quang Hai. Ini 3 pemain yang lebih menyerang bagus saya pikir. Oke. Ya, jadi memang ada perubahan yang dilakukan oleh Park Hang-seo. Mereka harus main terbuka di kandang. Iya. Kalau menyerang tentu berbeda ya. Tetapi tetap mereka pakai 5 pemain belakang. Namun ada 2 yang bisa masuk dari, sama seperti Pratama dan Asnawi. Oke. Akan bermain dari fullback, ini akan banyak menyerang. Gitu. Nah, kita akan lihat nantinya pemain paling beringas mereka ini. Jangan sampai ada kejadian lagi tuh. Duan Van Hau ya. Iya, Van Hau. Yang paling Aduh. yang bikin cedera Dimas, yang kemarin Iya. sebenarnya kartu merah, dia hajar 2 kaki ke apa? Dendi ya. Sebelumnya ke Ricky Kambuaya, tapi tidak dapat kartu 1 pun di wasit kemarin tuh di leg pertama. Oke. Ini pemain bagus tuh, hajar orang nggak dapat kartu. Nah, itu dia itu. Apalagi sekarang main di kandang. Main depan publik dia. Iya. Publik Malaysia pun benci deh ini. Ini gara-gara ini dapat skor apa? Penalti kontroversial kan? Kontroversial. Dia jadi yang bikin. Hajar si Asmi waktu itu. Iya. Di luar lapangan tiba-tiba wasit tunjuk penalti. Nah. Ingat nggak yang mereka menang 3-0 di 3-0. fase grup? Iya. Itu gara-gara dia ini. Itu. Bikin jengkel, bikin jengkel netizen. Iya, Makanya marah juga tuh Memang penonton benar. Malaysia. mereka mungkin udah menyiapkan segala cara, bahkan mereka menyiapkan ada key player mereka menyiapkan juga pemain yang deployer yang untuk memancing emosi. Semua mereka akan buat di segala pertandingan ini dan bagian dari taktikal mereka. Kita kembalikan di dalam diri kita yang sebelum-sebelumnya peran ini sudah dimainkan sebelum Vietnam dan Thailand kemarin. Peran ini yang kami alami sudah dimainkan oleh Malaysia dan Singapura. Membuat kita pancing emosi dan lain-lain, suasana gaduh di dalam lapangan. Semua dikembalikan kepada diri kita. Kalau kita bisa menahan emosi yang baik, kita bisa memenangkan pertandingan malam hari ini. Apakah Vietnam akan menerapkan strategi bermain istilahnya dengan kasar? Kalau boleh dibilang leg pertama agak sopan ya, Papi ya? Kemungkinan saya rasa bahwa situasi ini pasti akan dimainkan. Akan dimainkan. Karena beberapa pertandingan yang dihadapi Vietnam dengan tim-tim lain seperti Malaysia, mereka membuat hal yang sama. Karena mereka pikir di Asia ya haruslah Melayu lagi ke sini, gampang emosi dan lain tidak bisa kontrol. Di medsos cepat sekali dan lain-lain. Ini mereka bangun untuk kita terus terkuras pikiran kita, yang akhirnya di lapangan kita nggak konsen. Maka dari itu, kalau ingin memenangkan pertandingan malam hari ini, hanya kontrol emosi dan fokus pada apa yang ingin dibuat oleh Coach Sintayong. Dan ingat, masyarakat Indonesia menantikan juaranya. Iya. Betul nggak? Berarti harus lewati pertandingan ini kan? Lewati pertandingan ini. Ke final. Firman, saya mau tanya nih. Iya. Waktu menang 3-0 kemarin, Iya. waktu di zaman Betul. Firman, Iya. itu kok enak kalian bermain itu enak. Apa sih kuncinya waktu Leluasa. Vietnam, mainnya gimana? Leluasa. Kita bermain nggak banyak bertahan karena kita mengandalkan Eli Eboy di situ punya kecepatan, Ilham Jaya Kusuma lagi fresh-freshnya di liga, ya kan, bahkan Boa Salosa pemain muda yang kalau kita lihat sekarang mirip siapa? Bukan yang dari Persebaya, yang pemain muda Marcelino ya, Marcelino.
umur-umur seperti itu Buas sudah muncul dengan berapa golnya, gol-gol cantiknya, dan bahkan Malaysia kita bisa hantam 4-1, bahkan Vietnam lagi bagus-bagusnya, lagi mau pensiun siapa striker andalannya dia itu kita tutup dengan kemenangan 3-0 dan mereka nggak bisa apa-apa. Di tengah siapa yang dapat ini? Saya siapa lagi ya? Ponario Astana. Ponario Astana. Samsul Hairudin. Iya, Jadi dua ada ini pekerja Samsul pekerja kan. dua ini yang cepat untuk ngebreak. Samsul cepat ngebreak, Iya. Ponario Ramdhani? waktu itu nggak main. Lu nggak main ya? Saya main di depannya untuk fokus saya untuk 3 striker ini. Saya nggak perlu lari lagi karena saya pikir pemain depan kita udah pelari semua. Lari kencang-kencang. Yang ada passing aja. Betul. Yoi. Jadi saya berpikir untuk bagaimana untuk terupas Itu dan yang harus lain-lain. dilakukan oleh Marcelino saat ini. Iya, insya Allah. Dan dia Mudah-mudahan. sekarang berperan begitu. 3 pemain depan Dedi, ada Yakob, sekarang dan Sadil. Berperan itu yang dimainkan. Dan dia buktikan di pertandingan pertama ya Om ya. Dia buktikan di pertandingan pertama. Kalau dijalankan dengan baik seperti Firman bilang yang nggak perlu banyak lari, yang penting kasih bola. Iya, Karena masalahnya sekarang kan ego ini. Gimana? Kita termasuk di mentality juga. Kita mentality untuk menekan diri kita. Mungkin bagi Vietnam tuh tahu ya pemain-pemain Indonesia ini finasnya bermain medsos jadi pancing dikit gitu. Iya, pasti. Tahan dulu ya. Kita relax dulu sambil icip-icip di sini dan kita ucapkan buat JBT yang sudah meremehkan Netflix ini sudah 6.000 penonton. Woi, siapa kita? Indonesia. Salam buat Anda semua yang ada di Keramik. Iya, mesti salam dari sini saya sama Firman. Iya. Buat Anda semua yang nonton di Dua-dua ini Keramik. deh. Ya. Wah, silakan ya, ada di Gorontalo. Silakan. Kalau dari supporternya Vietnam Nonton. sendiri, intimidasi nggak ke pemain Indonesia? Kurang, mereka pasti Indonesia. fokus. Enggak apa ya. Fanatik, mereka fanatik, tapi nggak bisa ada yang ngalahin apa fanatiknya ya supporternya. Asik. Oke, ini dia kalau kita lihat dari tayangan official broadcast. Kiper mereka terbaik yang belum kemasukan sampai saat ini. Yo, Dan Van Lam. wis. Iya, dan Van Lam ini kan 5 pertandingan Nah, belum ini kemasukan. Ivan ini. Oh iya, Van Hao ini. Doan. Van Hao ini. Van Hao. Mudah-mudahan lu cedera dah. Iya kan? Kemarin tuh pura-pura sakit itu. Iya, dia tahu dia mau dapat kartu. Dia mau dapat kartu. Wasit dari Omar Malah ini. nggak dapat kartu. Omar Mubarak nggak kasih kartu. Dia lupa ternyata bawa kartu, begitu kita tanya, mana kartu? Saya lupa bawa. Saya lupa bawa. Makanya Bisa begitu ya. pelanggaran berat-berat semua nggak kasih kartu. Ampun dah. Parah bener ya. Ada parah. Oke, Jebretin. Tetap nontonnya di official broadcast. Di sini kita memberikan komentar positif mendukung timnas Indonesia. Mau tanya sama Coach Firman atau Papi Ropan silakan ya. Mudah-mudahan kehadiran kita memberikan Maklum. dampak yang positif buat timnas Indonesia dan bisa Georgia. meraih kemenangan ya. Asnawi. Oke, saya baca dulu sambil icip-icip. Papi Ropan, Coach Ya, Firman silakan. Ya. Indonesia dari Angga. Makan. Oke, Itu ada. dari Deden Minum Kante. aja. Juara Ambil. Indonesia, amin, amin. Yuk, ayo. Revival Dendi main terus. Kemudian ada Putra Lombok. Baca dulu Putra Lombok. Yakob, jadi sering dimainin ya. Nih saya Mudah-mudahan cari dari Manado ada mau ini. bertanya sama Coach Firman Dari atau Coach Singkil ada Papi. kan? Mau tanya. Lombos ada semua ya. Iya kan. Mudah-mudahan Iya. generasi berikut. Iya, siapa tahu mereka nonton hari ini kan. Oke. Iya, dari Kampung Ternate. Sip, ini saya mau cari ada yang mau tanya sama Coach Firman atau Betul, Coach Papi betul. boleh. Iya kan. Ini kok dananya dari Premier League beda. Nah. Fahrudin memimpin sebagai kapten kesebelasan. Ada Oke. Pak. Ada Nadeo. Nah, ini bukan wasit dari Timur Tengah ini. Nah, ini dari mana ini? Ini wasit. Nah, ini wasitnya informasi Coba dari, cari informasi dulu. Jepang ya? Kalau nggak salah ya. Boleh dibretin yang mau tanya sama Coach Firman atau Papi Ropan, monggo. Ini dia kedua tim Vietnam dan Indonesia sudah memasuki lapangan dan kita doakan ya. Netizen Indonesia tuh biasanya doanya manjur. Oh, ini Niko. Ya. Wasitnya ini Araki Yusuke dari Jepang. Jepang, kan? Iya, dari Jepang. Asisten wasit 1 ini Watanabe Koita, Jepang. Asisten wasit 2 Haimamoto Yusuke dari Jepang. Jepang. Itu dia. Ah, Semua Jepang yang memimpin pertandingan ini. yes. Ya. Oke. Nah, kemarin Indonesia kan lebih datang dulu ya ke Vietnam, bandingkan Iya. timnas Vietnam. Dan Iya. mereka langsung uji coba dan ada beberapa pemain yang akhirnya jongkok, megang-megang rumput. Kok kualitas rumput sendiri gimana? Coach Firman? Saya pernah main. Lu main di Maiden sini, pernah? Eh. Pernah di Hanoi, pernah main. Iya. Gimana? Mas?
Kualitasnya Lapangan. dulu bagus ya. Dulu bagus. Karena masih baru-baru. Baru kali ya. Oh. Saya nggak tahu lagi sekarang karena saya hanya lihat di medsos saja bahwa banyak keluhan di Banyak masalah kurang rumput. begitu, iya. Ya, tapi mudah-mudahan ini nggak jadi pikiran buat ini karena Jangan jadi alasan ya. jangan jadi alasan. Karena dua-dua karena- main di sini. Betul. Terus semua pasti masyarakat semua nggak mau ada alasan. Iya. Iya kan? Pasti mereka harus tetap fokus untuk pertandingan malam hari ini. Karena Dengan pertandingan Indonesia penting. Raya. Betul. Indonesia Raya sedang dikumandangkan. Wah, Zahid. Mantap. Berseru Indonesia bersatu. Anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hidup Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Aku negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Alright, nah itu dia Indonesia Raya, Coach Firman. Ketika mendengarkan lagu Indonesia Raya, tapi bukan di tanah air sendiri ya, di sono, gimana rasanya? Semua sama dari di luar negeri bahkan di dalam negeri sangat luar biasa. Jadi kalau mau dilihat atau mau dibilang jangan menanyakan tentang nasionalisnya. Semua kalau sudah ada di lapangan itu semua fokus pada saat nyanyi Indonesia Raya. Bergetar ya, Papi. Oke, Papi. Ya, Ingat-ingat PSBB ya kan? Prediksi sepak bola bareng Papi Ropan. Bahasa apa kering, Papi? ya ini tetap akan sulit ya kalau bisa dikatakan ini 50-50 kalau saya pikir ya dalam posisi ini. Kalau bicara ini mereka sebaiknya mereka keluar ini. Vietnam keluar menyerang pasti mereka terbuka. Kita harus manfaatkan ini. Menunggu counter attack dan bikin gol. Kita butuh 1 gol aja untuk membuat mereka ini goyah. Gitu, Firman ya? Betul. Kita harus 1 gol. Kalau kita dapat 1 gol ini enak. 1 gol aja cukup ya? 1 gol ya. Oke. Mengejutkan mereka kan. Jangan sampai mereka bikin duluan. Ini agak susah buat kita. nih. Aduh. Buat mereka. Tapi kalau kita bikin duluan, nah ini mereka keluar pasti. nih. Oke, ini intinya, aduh saya takut main kasar aja ya. Nggak apa-apa. Harus Apa-apa kita ya? lawan. Yang penting jangan terpancing aja Jangan terpancing, emosinya. jangan terprovokasi lawan mereka. Baik, lampu kepasan dari Vietnam sudah, dan seperti lagi kick off. Babak pertama, Indonesia versus Vietnam segera dimulai. Ayo, Jebret Tim, beri dukungannya. Jangan lupa likes-nya ya di Jebret Media. Ini kalau kita berkaca dari leg pertama, ya di babak pertama, sepertinya akan Vietnam kan yang menguasai lagi, atau seperti apa? Kalau kelihatan ball possession Vietnam menguasai, tapi bukan berarti Indonesia mereka melakukan defense dan tidak memanfaatkan ruang yang di belakang lininya Vietnam itu sendiri. Indonesia terbukti dengan cara bermain defense block dan mengandalkan counter attack. Mereka punya 6 peluang di depan sana, Bu. Oke, ini dia. Sebentar lagi. Ini dia starting line up Indonesia. Sudah dimunculkan. Farudin, kapten. Seperti biasa Nadio. Mudah-mudahan tidak cedera lagi ya. Ini semua harus all out. Nah ini dia. Nah, ini dia, Ahmad kan? Klok. Kalau di sini kan Niko terlihat sekali kan. Yes. Amat tuh. Marcelino Said, Amat ke depan Sadil, nih. Dendi. Betul. Rizky Ridho bermain Aman dengan ya. Farudin. Aman Kelihatan- semua ini sebenarnya. Kelihatan ada 4 pemain belakang. Ya. Apa yang perlu dikhawatirkan? apakah- Nggak ada kan Coach Firman? Iya, betul. Nggak ada kan? Semua tinggal mentality. Mental ya. aja sebenarnya. Itu banyak sekali peluang yang terjadi Iya. kemarin di leg pertama. Tenang, egoisnya masih ada ini ya. Iya, PR benar. sebenarnya itu ya dari Coach ST sama anak buahnya. Ini berani Oh, nih. 8.000 jebretin, tepuk tangan dulu. Yes. Oke, silakan yang mau tanya-tanya. Silakan buat Coach Firman atau Papi Niko Ropan. termasuk berani nih STY ini ya.
tampil itu langsung dia, dengan Pak. bermain 3 pemain. Kalau kemarin Jakarta malah cuma 2 kan? 2. Cuma Ya. Denny sama Yakob kan? Nah, itu dia, Pepe. Betul. Ada Irianto di tengah sama Klok dan Marcelino. Sekarang nggak ada. Sadil, dia tambah Sadil. Berarti pingin gol di Firman kan? Pasti Pingin dia gol dia ini. nggak mau juga harus bertahan total. Iya, Dia benar. ingin apa? Bermain all out untuk menyerang juga. Iya benar. Ini kata Park Hang Seo, kalau sampai Nah. kalah dari Indonesia, ini adalah yang terakhir buat dia. Dia langsung pamit di sini katanya. Serius? Iya, dia udah bilang. Kalau Dia langsung kalah. pamit. Ya mudah-mudahan kalau kalah di sini dia bukan cuma pamit, langsung dia beli tiket langsung ke bandara aja. Karena Iya. malu katanya Iya. ada ini betul. masalah pribadi Masalah katanya. pribadi. Dia nggak mau salaman sama Iya. di leg pertama. Dia cuek aja. Padahal STY sudah datang. Oh, iya. Mestinya kan sebagai tamu dia harus. Iya dong. Iya Buset, kan? STY udah buang malu juga itu udah Iya. datang kan. STY sudah salaman sama yang lain official dia nggak mau jauh. Cakep nih, sudah 9.000 penonton. Jabret Team. Terima kasih Jabret Team. Terima kasih War Firman Siap. yang sudah komit ya hadir di sini. Live Hadir, di iya. LFM. Hadir. Ada sudah ada Nonton. sudah ditawarin sama yang Walah. lain. Komitnya di sini. Karena dia ada Om Ropan. Dia tanya Senior ya, dulu. malu. Dia tanya dulu, gua sama siapa? Om Ropan baru lama ketemu. Iya dong. Ada 15 tahun Iya. ketemu katanya. Itu tuh ngapain tuh? Stres tuh. Itu stres tuh berdoa terus tuh. Pingin biar ada hasil yang bagus. Dia tahu. Oke. Kick-off babak pertama sudah dimulai, Indonesia versus Vietnam. Ya, kita sambil nonton memberikan komentar yang positif. Silakan Jebret Team. Ayo, Garuda. Tanya kepada Coach Firman Bisa. Tepapi Ropan. Bisa. Ya, Indonesia memakai jersey warna hitam. Saat ini sedang menyerang dari sisi kanan. Yang penting Firman kerjasama ini ya, penting ya. Betul, Teamworknya ya. betul. Iya. Teamworknya. Jangan main sendiri-sendiri. Betul. Ya. Ini nggak bagus nih. Oke. Ini saya mau tanya. Tim. Tenan. Sama siapa mau nanya apa? Silakan. Sudah kick off ya, Bro. Oke, basah apa kering, Papi? Ya. Basah apa kering? Belum pernah Kering, jawab tadi. kering. Kering ya? Kering. Kering. Berarti dibuat 2 gol dong. Iya dong. Sampai babak kedua. Ini apa satu babak pertama ini dulu? bisa 1-0 kita menang. Kalau kita bikin gol duluan, wah susah mereka Oke, bikin babak balas. pertama dulu basah apa kering, Papi? Wah, pertama yang 0-0 gitu. 0-0 ya, oke. Mudah-mudahan ada gol 1 buat Indonesia ya. Ah, itu. Fight. 10.000 Indonesia. Bagus. Ih. Oke. Waduh. Tuh udah mulai Waduh, waduh, waduh. Kaki, udah mulai Fight. udah Kaki mulai udah dia naik, hantam tenang, dulu tenang. yang kanannya. Kaki udah naik itu. Ini Dia mulai sama hantam. seperti di leg pertama ini. Kaki Begini udah juga. keras tuh. Iya, dia udah mulai karena dia pikir dia akan balas. Nih. Dia akan balas Asnawi Nguyen Kuang yang Hai. Asnawi buat di ini di apa? Di Senayan kemarin. Iya. Pasti mereka berbeda main ini. Ya, tenang aja. Main di kandang mengharap dukungan penonton kan. Betul. Yes. Nah, dibuang tuh. Oke. Cakep ini. Ayo rapat lagi mainnya ya. Cakep. Wih, aduh. Bisa lah. Ayo, siapa aja berarti tim? Ya deh manis-manis aja ya buat Indonesia ya. Fight-fightnya dikurangin. Oke. Siapa lagi yang mau tanya? Bisa yuk. Oke, ini dari Muryama. Bismillah bisa juga ya. Garuda menang tuah dari jersey baru untung. Wah, ini jerseynya